Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Feti Puji Lestari. Saya mahasiswi dari Politeknik Sekayu, jurusan Teknik Informatika semester 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang aplikasi pemrograman visual guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pemrograman konvensional dan juga pemrograman visual. Pertama-tama, pemrograman konvensional adalah metode untuk mendesain suatu aplikasi pemrograman yang dituntut untuk mengimplementasikan barisan demi barisan kode pemrograman agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup dengan waktu yang lama. Kemudian baru penanganan proses dari program aplikasi saat dikenakan event. Pemrograman visual. Pemrograman visual metode pemrograman di mana pemrograman membuat koneksi antara objek-objek dengan menggambar, menunjuk, dan juga mengeklik pada diagram atau icon dengan berinteraksi dengan diagram alur. Baiklah, di sini jadi dalam urusan desain pemrograman cukup hanya memasukkan objek secara drag dan drop disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh pengguna atau konsumen tersebut. Sangat simpel dan tidak butuh waktu lama untuk mengerjakannya, sehingga pemrograman bisa fokus konsentrasi pada event-event yang akan dikenakan pada program aplikasi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa perbedaan dari keduanya dari segi pemrograman konvensional dan juga pemrograman visual. Perbedaannya yaitu pada bahasa pemrograman. Pada pemrograman konvensional masih menggunakan Java, Turbo, dan Prolog. Sedangkan pada pemrograman visual menggunakan bahasa visual C++ dan juga Visual Prolog. Dalam lingkup pengembangan, pada pemrograman konvensional dia menggunakan Command Line Interface atau CLI, sedangkan pada pemrograman visual dia menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Kemudian pada baris program dibutuhkan banyak baris program script pada konvensional, sedangkan pada visual dibutuhkan sedikit baris program atau script. Kemudian pada interface atau tampilan, pada pemrograman konvensional aplikasi menggunakan input satu per satu, sedangkan pada pemrograman visual dia menggunakan aplikasi semakin interaktif, jadi semakin meningkat. Kemudian pada proses, pada pemrograman konvensional masih sulit, lambat, dan hasil yang diperolehkan kurang berkualitas. Sedangkan pada pemrograman visual, dia lebih mudah, cepat, dan hasil yang diperoleh berkualitas. Contoh program konvensional yaitu Java dan Turbo Pascal. Sedangkan contoh program pada visual yaitu ada NetBeans dan juga C++. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikode, yaitu psikode merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi psikode menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Pada flowchart itu bisa diartikan sebagai diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah atau struktur suatu algoritma pada program. Baiklah, kemudian pengertian deskriptif, yaitu penulisan instruksi-instruksi yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kalimat atau deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Notasi jenis ini disarankan lebih pendek. Kenapa? Karena apabila algoritma yang panjang, pada notasi ini deskriptifnya kurang efektif. Deskriptif tersebut memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu bagian judul, yang kedua yaitu bagian deklarasi, dan yang ketiga bagian deskripsi. Bagian judul itu merupakan bagian yang terdiri dari
nama algoritma dan juga penjelasan atau spesifikasi algoritma tersebut. Untuk mendefinisikan semua nama yang menggunakan algoritma dapat berupa variabel, konstanta, dan atau fungsi lainnya. Kemudian pada bagian deskripsi merupakan bagian inti. Bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah atau penyelesaian masalah. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian tipe data dan juga struktur data. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung untuk suatu variabel. Misalnya menampung bilangan bulat, bilangan pecahan, atau koma. Karakter huruf tersebut tunggal hingga simbol atau huruf yang membentuk barisan karakter. Sedangkan pada struktur data adalah cara menyimpan pengaturan data di dalam media menyimpan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dan menghasilkan suatu program aplikasi. From itu adalah suatu data terkecil yang dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. From adalah suatu objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi tersebut. Kemudian dalam from terdapat objek-objek yang dapat ditambahkan, bisa berupa toolbar, menu pada program. Kemudian from biasanya digunakan ketika kita akan meletakkan objek. From merupakan suatu objek yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi. Akan tersedia secara otomatis from yang baru bila membuat program aplikasi yang baru, yaitu dengan nama from1. Kemudian property. Property itu digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam suatu objek biasanya memiliki beberapa properti yang dapat diatur dan langsung dari jendela properties atau lewat kode program. Kemudian dalam properti kita bisa mendapatkan informasi mengenai warna, tinggi, lebar, dan juga posisi sebuah objek. Pada tiap properti memiliki nilai yang dapat mempengaruhi cara objek ditampilkan atau cara objek bekerja. Dan juga bagi sebuah objek atau properti biasanya mirip dengan variabel, lokal, dan prosedur. Properti langsung saling berkaitan dengan objek yang digunakan oleh proses-proses yang ada di dalam objek. Properties merupakan informasi mengenai kontrol objek yang dibuat dan bertugas menyiapkan segala bentuk dan kontrol yang diperlukan dalam perancangan user interface maupun pemrograman. Kemudian, properties pada setiap objek berbeda-beda. Itu karena setiap objek tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Selanjutnya yaitu SIM. SIM adalah konsep-konsep dalam pemecahan suatu masalah atau suatu tahapan-tahapan dalam bentuk SIM. Tahapan-tahapan dalam bentuk SIM yaitu bisa berupa analysis of the problem, melibatkan identifikasi pengguna yang harus dipenuhi atau seperti yang diinginkan. Keluaran dari tahapan ini adalah pernyataan permasalahan desain, kemudian misalnya aturan praktis atau standar pengguna, serta kriteria keunggulan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua yaitu conceptual design, yaitu pengembangan pemecahan terhadap permasalahan dalam bentuk skema atau SIM. Yang terpilih adalah SIM yang menunjukkan konsep pemecahan masalah yang lebih konkret. Kemudian yang ketiga yaitu embodiment of the SIM, membuat detail dari SIM yang diikuti dengan kajian akhir dari suatu SIM. Didasarkan SIM yang paling memenuhi kriteria
keunggulannya. Kemudian terdapat umpan balik dari tahapan ini ke tahapan konseptual untuk melihat pemecahan hasil yang diperoleh sesuai dengan konsep pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penjelasan tentang field. Field itu adalah menggambarkan suatu atribut yang menunjukkan suatu item seperti nama, alamat, membentuk record, yaitu membentuk record dengan nama, alamat, seperti itu. Kemudian suatu atribut dari record menunjukkan item dari data. Kemudian record tersebut merupakan kumpulan field yang menggambarkan unit data individu tersebut yang sudah disimpan berupa nama dan alamat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.